Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas, yang mudah-mudahan para ibu sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala perkara yang buruk, terutama wabah penyakit yang saat ini masih ada di sekitaran kita. Dan semoga dengan kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, Allah memberikan kebaikan kepada kita dan untuk keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, seraya berucap alhamdulillah atas segala anugerahnya, utamanya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah, amal salih lillahi ta'ala, saat nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pengajian Al-Quran ini masih di surah Al-A'raf. Kita mulai menderas dari ayat 127. Wa qala al-mala'u, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak.
Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa hukum bacaan dalam mad tabi'i atau mad asli. Masih ingat mad asli itu ada 3 hurufnya. Pertama alif, sebelumnya ada fathah. Yang kedua wawu sukun, sebelumnya ada huruf berdhammah. Yang ketiga ya sukun, sebelumnya ada huruf berkasroh. Sehingga kalau alif sebelumnya ada huruf berfathah, a, wawu sukun sebelumnya adalah huruf berdhammah dibaca u, dan ya sukun sebelumnya ada huruf berkasroh dibaca i. Dengan syarat, dengan catatan tidak bertemu dengan pertama hamzah. Ya, karena kalau bertemu dengan hamzah namanya bisa mad jaiz, bisa mad wajib. Yang keduanya tidak bertemu dengan huruf yang bertasydid. Karena kalau tadinya mad asli bertemu dengan tasydid seperti waladhdallin, do awalnya mad asli, bertemu dengan lam yang bertasydid, mad lazim mutsaqqal kalimi. Ada yang menyebut mad lazim kilmi mutsaqqal, sama saja intinya. Wa ma min dabbatik, da itu mad asli ya awalnya, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Yang ketiga tidak dalam keadaan waqaf alias berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, mi. Tapi kalau waqaf menjadi mad arif lisukun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca panjang karena mad arid li sukun. Tapi kalau wasol, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi mad asli 2 harokat. Kalau mau wasol silakan, tapi sekali mengambil nafas. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tidak mengambil nafas. Cukup sekali kalau mau wasol alias dilanjutkan. Itu pantangan mad asli. Waqa mad tabi. 2 ketukan, 2 harokat cukup. Jangan lebih dari itu. Makanya kenapa mad asli disebut dengan mad tabi'i? Karena orang yang punya tabiat baik, dia tidak akan melebihkan dan tidak akan mengurangi dari 2 ketukan. Kalau orang tua kita dulu, guru-guru muallim kita dulu ngajarin ngaji itu kan kadang suka pegang rotan, pemukul, apalah buat nunjukin, sehingga patokan itu sering menggunakan ketukan gitu ya. Tuh, 2 ketukan tuh begitu. Wa qalal alif lam qamariyah. Mala'u la-nya panjang tidak Ibu? Tidak, karena hamzanya ada harokat. Mala'u min. Ikhfa itu artinya samar, tidak dibaca jelas, sehingga tidak dibaca min tapi dibaca min. Hanya saja lihat nun sukun di sini bertemu dengan qaf. Kalau bunyi n, dekat lidah, dekat pangkal lidah dan gigi, ya min kan min n. Sedangkan qaf di pangkal lidah, tempat jadinya lidah. Maka angnya itu langsung dekat dengan bunyi huruf qaf. Maka min atau mang, wa qalal mala'u min ang, karena bertemu dengan huruf qaf. Itulah yang kemudian disebut dengan ikhfa ab'ad. Ada kata ba'id, artinya apa? Jauh, bararaid, jauhkeun. Apa yang jauh? Ya n di depan, qafnya di belakang gitu. Wa qalal mala'u min qaumi fir'aun. Qaumi fir, mi-nya pendek. Qaumi fir, ra sukun sebelumnya kasrah. Apa hukumnya Ibu? Tarqiq, tipis. Fir'au lah, jangan fi'u, salah, tapi fir'auna, atazaru, za, ujung lidah di gigi. Atazaru mu, matobi'ai, sebab waw sukun sebelum dom mad asli atau matobi'ai. Wa qaumahu mad silah qasirah, cukup 2 ketukan. Wa qaumahu liyufsidu mad tabi'ah. Fil alif lam ra sukun sebelumnya fathah, apa? Dibaca tafkhim alias tebal. Fil ardi wa yadharaka wa mad badal wa alihatak qala sanuqattilu qala sughra, mantul, dibaca mantul ketika bersukun atau wakaf. Huruf qalqalah ada berapa Ibu? Masih ingat atau tidak? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Kita singkat biar apal, baju di toko gitu ya. Abna mad wajib muttasil hum.
Izhar syafawi. Ingat, bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, nama hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir, jelasnya di bibir. Wa nastahyi mata nisa, mad wajib muttasil. Itu nisa, mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimah, maka itu disebut mad wajib muttasil. Ahum izhar syafawi. Wa in gunnah musyaddad na mad tabi'i. Fauqahum izhar syafawi. Qa mad tabi'i. Hirun mad arid lisukun. Cukuplah tajwidnya. Para ibu jemaah sekalian rahimakumullah, tafsirnya kemarin belum selesai ya. Kalau deresnya tadi sudah, tapi tafsirnya kita ada kaitan dengan kisah Nabi Musa, masih membahas bagaimana Nabi Musa berhadap-hadapan dengan para penyiir. Itu. Para ibu, di dalam satu riwayat disebutkan, ya, yakni menurut Muhammad Ishaq atau Muhammad ibnu Ishaq dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Fir'aun itu untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu menyiapkan 15.000 tukang sihir. Nggak tanggung-tanggung ini Fir'aun, hanya menghadapi seorang namanya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tukang sihir bukan? Bukan. Nabi Musa sedang berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun gak mau. Ya. Malah Fir'aun ingin menantang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, di antaranya dengan apa? Dengan adanya sihir. Nah, jadi menurut Muhammad ibnu Ishaq, Firaun itu membariskan 15.000 tukang sihir. Setiap orang dari tukang sihir itu bawa tali dan tongkatnya. Bawa tali dan tongkatnya. Sampai di hadapan para, nah, dibariskan itu menghadapi siapa? Nabi Musa. Setiap orang dari tukang sihir itu bawa tali dan tongkatnya masing-masing. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang bersama saudaranya, yakni Nabi Harun, sambil memegang tongkat. Itu tongkat padahal biasa digunakan oleh Nabi Musa untuk menggiring binatang gembalaan. Dipakai untuk nyari makanan gembala yang digembalakan. Jadi bukan tongkatnya yang istimewa. Yang istimewa itu karena apa? Satu, Nabi Musa sam'atan wa ta'atan. Beliau mendengar dan beliau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling mendasar lagi adalah yang kedua, didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yufikun. Fa idza hiya talqafu ma yufikun. Kata Allah Ta'ala, kami wahyukan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu atas perintah Allah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun atas perintah Allah. Dan apa yang diperintahkan adalah wahyu untuk Nabi Musa. Maka kata Allah, wa auhayna, dan kami wahyukan kepada Musa, an alqi asoka. Kata Allah kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu.
fa idza hiya talqafu ma yafikun, maka seketika itu pula tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa kemudian dilemparkan itu menelan apa saja yang disulapkan oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Yang menurut satu riwayat ada berapa totalnya itu? 15.000 tukang sihir. Fawaqa'al haqqu, maka nyatalah kebenaran, mana yang benar. Wa batala, dan maka jelaslah yang batil, mana yang benar maka mana yang batil. Ya. Wa batala ma kanu ya'malun, dan menjadi batal yang selalu mereka kerjakan. Artinya itu tongkat mereka, tali mereka yang disulap, dan itu pun bukan diubah jadi ular, tapi itu hanya mainan mempermainkan pandangan kita, seakan-akan yang dilihat itu adalah ular, padahal bukan ular. Maka fawaqa'al haqqu, maka nyatalah kebenaran, wa batala ma kanu ya'malun, serta batal apa saja yang mereka kerjakan. Sihir itu gagal sihirnya. Faghulibu hunalika, maka mereka para penyihir itu dikalahkan. Hunalika, di tempat itu, seketika itu dikalahkan atas izin Allah. Wanqalabu saghirin, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Sogir itu secara bahasa artinya kecil, tapi yang dimaksud adalah hina. Hina akhirnya para penyihirnya Fir'aun. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan ahli-ahli sihir yang katanya kelas kakap, penyihirnya penyihir hebat, mereka itu kemudian dengan serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka semua bersujud. Masya Allah. Qalu, apa yang mereka katakan? Qalu, para penyihir yang mereka itu tunduk bersujud, berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah Tuhan semesta alam. Karena mereka tahu bahwa ada alam ini karena ada yang menciptakan. Mereka beriman, mereka yakin, dan itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah setelah berhadapan dengan siapa? Nabi Musa. Mereka ini tukang sihir, tapi mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Mereka tukang sihir ini akhirnya tahu, oh ini mah Musa bukan tukang sihir. Mereka yang beriman berkata, oh ini mah beneran mukjizat. Karena sebagian mereka juga ada yang sudah tahu tentang Nabi dan umat-umat terdahulu. Mereka nggak mau mati konyol. Kemudian mereka bersujud dan berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah Tuhan semesta alam. Siapa Allah itu? Di ayat selanjutnya, Rabbi Musa wa Harun, adalah Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka beriman akhirnya. Mau gimana lagi coba? Itu qala Fir'aun, ketika Fir'aun melihat penyihir-penyihir andalannya itu berbalik badan, malah milih beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun berkata, qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum, apakah kalian beriman kepadanya? Kepada siapa? Kepada Nabi Musa, juga kepada Tuhan Nabi Musa. Qabla an adzana lakum, sebelum aku berikan izin kepada kalian. Hei, apakah kalian mau beriman kepada ini Musa dan Tuhannya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Karena Fir'aun dengan kesombongannya merasa sudah memiliki dan membayar, membeli itu siapa? Para
penyihir. Dia kira kalau orang sudah dibeli, orang sudah dibayar bisa dimiliki semuanya. Tidak bisa. Iman tidak bisa dibeli. Keyakinan tidak bisa ditawar-menawar. Orang kalau sudah beriman nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi itu karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita kalau sudah beriman kepada Allah, siapapun tidak ada yang bisa membeli keimanan kita. Karena iman adalah harga mati. Inna hadza la makrun. Sesungguhnya kata Firaun, perbuatan ini di mana kalian membelot, di mana kalian balik badan, tidak mau mengikuti aku, malah mengikuti siapa? Musa. Itu adalah sebagai perbuatan makar. Ya. Perbuatan la makrun makartumu fil Madinah. Ini adalah satu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini. Litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Untuk mengeluarkan penduduknya darinya, maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan ini. Gitu. Jadi ini kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ancaman yang disampaikan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini Fir'aun bilang kepada para penyihirnya ketika para penyihir ini beriman kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Juga menceritakan tentang apa yang diperlihatkan, yang ditampakkan oleh Fir'aun kepada orang ramai, kepada banyak orang, yaitu berupa siasat dan tipu muslihatnya dalam memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan. Ini Fir'aun ngomong begini, inna hadza la makrun. Ini adalah perbuatan muslihat. Dengan kata lain, Fir'aun ingin bilang begini, sesungguhnya kemenangan Musa atas kalian, hari ini kalian para tukang sihir kalah oleh siapa? Oleh Musa. Ini hanyalah sandiwara saja. Disangkanya sandiwara. Dan ini saya yakin, kata Fir'aun, ini adalah berdasarkan kerelaan kalian sendiri. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya dia, yakni Musa. Kalau dalam surah Toha, dalam surah Toha ayat 71 begini kata Fir'aun, innahu lakabirukum alladzi 'allakamus sihr. Sesungguhnya Musa adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Fir'aun ngomong gini, Bu, saya tahu deh, ternyata ini hanya sandiwara. Kalian para penyihir, ternyata kalian belajar sihir kepada Nabi Musa. Tuh, orang kalau sudah kalah begitu, Bu. Nyari pembenaran bahwa dirinya benar, orang lain salah. Dituduh begitu para penyihirnya. Nabi Musa juga dituduh begitu. Makanya kata Fir'aun, inna hadza la makrun. Ini cuma makar, tipu muslihat, ingin menjungkir balikan Fir'aun, kata dia. Ya. Makartumuhu, yang kalian rencanakan di dalam kota Mesir ini untuk mengeluarkan penduduknya dari kota ini. Itu. Nabi Musa tahu, dan semua orang yang punya pemikiran juga, akal sehat itu tahu bahwa apa yang dikatakan Firaun itu bohong, batil, nggak benar. Orang para penyihir itu sudah dibayar oleh Firaun, mestinya kan apa? Taat, betul nggak? Ikut. Tapi karena mereka juga punya akal sehat, para penyihir ini juga tahu dan dapat hidayah dari Allah Ta'ala, mereka lebih milih iman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lauqat di anna aidiakum. Fir'aun ngancem kepada para tukang sihir. Kalian lauqat di anna aidiakum. Sungguh aku akan memotong tangan, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilafin, secara pasingsal, kan pasingsal tanya bersilang. Ini tangan, ini kaki silang. Ini tangan, ini kaki.
Tsumma lausallibannakum ajmain. Kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semua. Diancam begitu. Disangkanya kalau diancam bisa kembali kepada Fir'aun. Fir'aun kan ngaku sebagai apa? Tuhan. Dalam surah apa itu? An-Nazi'at ya. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Waduh, ini udah kacau. Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi oleh Allah Ta'ala kemudian ditenggelamkan. Di mana? Di Laut Merah. Kenapa? Ada pertanyaan. Kenapa Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih ada nggak? Masih ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu supaya jadi pelajaran buat kita, supaya tidak mencontoh, tidak mengikuti Fir'aun dalam hal kesombongannya, dalam hal kekufurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kan nggak mau. Kita bisa lihat tipe-tipe manusia, model-model manusia. Dikasih harta tapi sombong, dikasih harta tapi pelit. Di Al-Quran ada tidak? Ada. Dikisahkan nggak oleh Allah? Dikisahkan. Siapa namanya? Qarun. Yang kemudian dalam bahasa Sunda orang yang pelit, koret. Karena disematkan, dihubungkan dengan Qarun. Orang diberi ilmu tapi culas. Ada nggak di Al-Quran? Disebutkan, ada, namanya Haman, pembantunya Fir'aun. Dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, tapi sombong, malah ngaku diri sebagai Tuhan. Ada nggak di Al-Quran? Ada, namanya, ini yang lagi dikisahkan, Fir'aun. Tinggal kita mau nggak kayak begitu? Ya enggak lah. Maka para penyihir saja, kalau dia punya akal sehat, dia beriman kepada Nabi Musa. Dia tahu ini bukan sihir, ini mukjizat, gitu. Kemudian, apakah mereka, para penyihir ketika diancam itu, kemudian mentalnya kalah? Apakah kemudian takut? Qalu. Mereka, siapa mereka di sini? Mereka para ahli sihir tadi yang tadinya ikut kepada Fir'aun. Mereka berkata, Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami ila rabbina, hanya kepada Tuhan kami, munqalibun, kami akan kembali. Maka ini juga harus kita contoh. Jangan takut kalau ada ancaman apapun. Toh kita semua pasti akan kembali kepada siapa? Allah. Ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Atau dan hanya kepada Allah saja kami akan kembali. Kan kembali kepada Allah. Apa sih yang harus kita sombongkan? Lihat filosofi daripada tukang parkir. Tukang parkir dari kejauhan kelihatan banyak motor, banyak mobilnya. Apakah dia sombong dengan banyak motor dan banyak mobil? Tidak. Terus ada yang berkata, lah itu kan tukang parkir. Mobil, motor punya orang lain, bukan punya dia. Sama. Kita punya harta. Kita punya benda. Apakah milik kita aslinya? Bukan. Tapi semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan mesti dijaga. Tukang parkir dititipin
motor. Ketika kita pemilik yang menitipkannya mengambil itu motor, kaca spionnya copot satu. Bannya bocor padahal tidak ada paku. Lalu rantainya putus. Amanah tidak kalau begitu? Ternyata tidak amanah, tidak dijaga dengan baik. Kira-kira esok lusa mau nggak kita nitipin lagi ke dia? Enggak, malah yang ada kita murka. Sama Allah nitipin kita, jaga dengan baik. Dan kalau ada orang yang berhak terhadap harta, terhadap bagian yang kita miliki, kasih. Tukang parkir ketika diambil lagi oleh pemiliknya, marah enggak? Enggak, dikasih malah. Dan apa yang diucapkan? Terima kasih. Sama kita juga, ketika kita diambil oleh yang punyanya, jangan marah, jangan berat hati. Maka inilah filosofi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah saja akan kembali. Sejalan dengan ucapan para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa, berkata inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Wa ma tanqimu minna, dan kamunya kepada siapa kira-kira? Tukang sihir kepada siapa ngomongnya? Fir'aun. Dan kamu Fir'aun, wa ma tanqimu minna, dan kamu tidak bisa membalas dendam dengan menyiksa kami illa an amanna bi ayati rabbina, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat, kepada tanda-tanda kekuasaan Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, kemudian mereka berdoa, lamma ja'atuna, ketika datang itu ayat-ayat kepada kami, kepada orang-orang tukang sihir yang kemudian beriman. Apa doa mereka? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, ini berarti udah beriman nih. Ya Allah, ya Tuhan kami, afrigh alaina, limpahkanlah kepada kami apa? Sabran, halnya berupa kesabaran. Sedang berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ngancam dengan akan dipotong, akan disalib. Ini tukang sihir yang membangkang kepada Fir'aun hanya gara-gara beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah. Mereka imannya tidak goyah, tetap kokoh, istiqomah. Ini juga pelajaran buat kita, jangan goyah dalam kondisi apapun. Kita minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Kira-kira gampang gak mempertahankan keimanan? Ya, gampang-gampang susah. Disebut susah, ya kita tetap harus berusaha dalam kondisi apapun. Di masa pandemi wabah seperti saat ini adalah bagian dari ujian atas keimanan kita. Apa yang menimpa kita saat ini, sesuatu yang tidak mengenakkan seperti wabah, penyakit dan sejenisnya. Kalau kita beriman, insya Allah itu adalah bentuk ujian atas keimanan kita. Karena orang kalau sudah belajar harus siap untuk diuji. Anak kita belajar harus siap mengikuti ulangan atau ujian. Kalau orangnya seorang muslim namun suka berdosa, ya perkara buruk yang datang kepada dia bisa jadi itu adalah teguran, diingatkan. Tapi kalau dia tidak beriman,
dia melakukan kedurhakaan, itu naudzubillah min dzalik adalah siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak mau. Maka dari itu kita ambil hikmah, pelajaran daripada kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini, juga kisah para penyihir. Jadi kalau dalam pertemuan ini yang kita bisa ambil justru adalah kekokohan, keteguhan imannya orang-orang yang tadinya ikut Fir'aun sebagai tukang sihir, tapi ketika melihat Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa, itu beriman. Dan meskipun diancam oleh siapa? Fir'aun, tidak goyah, tidak kokoh. Maka dari itu kita pertahankan keimanan kita. Jangan jauh-jauh. Kita mau sholat saja mesti kita ini tahan ujian. Kenapa? Sedang sholat saja, sedang beribadah saja, ada saja ujiannya. Betul nggak? Ujian untuk khusyuk, kadang tidak bisa khusyuk. Allahu Akbar, ingat belanjaan belum dihitung. Allahu Akbar, udah dar-der-dor petir geluduk, udah ingat kena pakaian. Tuh, ada saja. Kita mah nggak usah diuji yang gede-gede dulu, yang kecil aja dulu. Jadi episode kehidupan kita itu, Ibu, adalah mengajarkan agar kita tahan uji dan tahan banting dalam mempertahankan keimanan. Makanya bacalah doa, diantaranya Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami berupa kesabaran. Kokohkanlah, tetapkanlah langkah kami untuk menetapi keimanan kepadamu, menetapi keyakinan kepadamu, menetapi tetap di dalam ajaran agamamu. Wansurna alal qaumil kafirin, dan unggulkan kami, menangkan kami dari orang-orang yang ingkar, agar kita ini bisa menang dan unggul. Termasuk juga ada doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Toha ayat 25 sampai ayat 28. Doa ini bagus. Satu, untuk melancarkan apa yang akan kita sampaikan, sehingga orang yang kita ajak bicara itu memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, agar Allah melapangkan dada kita saat kita punya masalah. Alhamdulillah, dada kita bisa lapang. Ibu, masalah itu sebenarnya sama saja. Tergantung hati kita saat menghadapi masalah, apakah mau dilapangkan atau disempitkan. Ada air 1 gelas, lalu kita larutkan sekepal garam. Kalau diaduk, asin atau tidak? Pasti sangat asin. Tapi kalau kita lemparkan ini 1 kepal garam ke kolam yang begitu lebar, yang begitu luas, kira-kira kalau kita minum air tersebut asin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena luasnya wadah. Begitu pula wadahnya adalah hati kita. Kalau hati kita lapang, hati kita luaskan, masalah segede apapun tidak akan terasa, justru akan sabar menghadapinya. Maka Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ada 3 hal melalui doa daripada kutipan surah Toha ayat 25 sampai 28. Pertama, agar Allah melapangkan dada kita. Yang kedua, agar Allah memudahkan urusan kita. Dan yang ketiga, agar Allah melancarkan lisan kita sehingga kita bisa berucap dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Lapang dada berarti lapang hati,
dimudahkan urusan, berarti urusan kebaikan kita Allah lancarkan, dan lisan kita bisa lancar sehingga orang yang menyimaknya bisa memahaminya. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hajjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.